Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ayahanda dan Bunda? Hari ini, insya Allah kita akan berbagi informasi yang sangat penting, yang mungkin sangat Anda butuhkan, terutama terkait dengan pemanfaatan AI. Salah satunya terkait dengan ChatGPT. Apa yang perlu kita perhatikan saat menggunakan ChatGPT untuk membuat sesuatu karya yang monumental seperti artikel, buku, atau ilustrasi, atau hal lain yang ingin Anda wujudkan dengan memanfaatkan ChatGPT AI. ChatGPT ini merupakan salah satu alat bantu saja. Tetapi untuk mengoptimalkan alat bantu ini sesungguhnya sangat tergantung dari individu kita yang menggunakan. Untuk itu, apa yang perlu kita pastikan saat berkolaborasi yang efektif, efisien, dan tetap menjaga kontribusi intelektual manusia dalam pemanfaatan ChatGPT. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin dicapai? Tentukan apakah kita ingin mendapatkan ide, membuat kerangka, menyusun teks, atau memperbaiki bahasa. Itu harus pertama. Apa yang ingin kita capai? Mendapatkan ide kah? Membuat kerangka, atau menyusun teks, atau memperbaiki bahasa. Kemudian, tujuan yang kedua, tentukan output. Misalnya, buat kerangka artikel, atau membuat kerangka buku, atau outline buku. Kemudian, setelah kita menentukan kerangka, kita minta bantu untuk menyusun paragraf pembuka atau memperbaiki gaya bahasa untuk publikasi akademik. Ini menjadi penting yang harus kita ketahui secara bersama. Lalu kemudian yang kedua, berikan arahan spesifik. Gunakan prompt yang terarah. Misalnya, jelaskan dengan jelas kebutuhan Anda, termasuk gaya, format, dan konteks. Contoh, buatkan struktur artikel dengan subbab yang berfokus pada hukum Islam, internasional, dan nasional. Kemudian, gunakan gaya bahasa formal akademik dengan fokus pada pembaca profesional. Terserah, kita mau ganti. Gunakan gaya bahasa ilmiah populer. Nanti si ChatGPT akan membantu kita dalam proses ini. Kemudian, sertakan detail. Jika kita membutuhkan pendekatan tertentu, sebutkan. Tambahkan kutipan di awal, gunakan studi kasus, atau buat penutup yang mencakup rekomendasi kebijakan. Atau kita ingin ada pernyataan dari tokoh-tokoh, misalnya tokoh agama, tokoh internasional, tokoh nasional, tokoh daerah, atau pahlawan, atau mereka yang selama ini kita ketahui yang sering memotivasi. Itu tokoh internasional. Itu nanti akan keluar misalnya Nelson Mandela atau banyak hal. Ini poin penting. Itu yang kedua. Sekarang kita pindah ke tiga. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, harus kita melakukan pemantauan dan evaluasi hasil awal. Tidak langsung kita menerima begitu saja apa yang dihasilkan oleh ChatGPT. Kita harus pantau. Pertama, review hasil AI. Kemudian, bagaimana cara memeriksa? Periksa apakah output sesuai dengan harapan kita. Jangan langsung menggunakan tanpa modifikasi. Ini menjadi penting. Perlu kita atur sebagaimana
mestinya. Kemudian identifikasi kekurangan, misalnya apakah analisis kurang mendalam, kemudian struktur terlalu umum, atau kurang relevansi. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Optimalkan kalimat, lalu eh, kuatkan kalimatnya. Kalimatnya coba spesifikasikan kalimatnya. Itu nanti AI akan membantu kita. Lalu kemudian pastikan ada sumber rujukan. Sumber rujukan kita kalau ingin karya kita menjadi karya yang monumental, yaitu minta carikan buku terbaik yang relevan dengan topik yang sedang kita tulis. Kemudian carikan eh, rujukan dari artikel terbitan jurnal terindeks Scopus. Itu menjadi catatan penting juga harus kita pastikan ya. Itu hal yang perlu kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya keempat, tambahan kontribusi intelektual. Ini di dalam proses penulisan kita harus memastikan apa yang perlu kita upayakan. Pertama, kembangkan ide kita dengan cara masukkan wawasan, masukkan pengalaman, atau data unik yang tidak dapat dihasilkan oleh AI. Kita tambahkan, tapi ini perlu upaya. Berarti setelah artikel yang dihasilkan, kita bisa baca kembali, kita review, kita tinjau, lalu kita sesuaikan dengan data. Kita tidak mudah begitu saja menerima apa yang dituliskan oleh AI, tapi kita harus upayakan agar karya ini benar-benar menjadi karya orisinal yang kemudian kita harus pastikan bahwa ChatGPT AI sebagai alat bantu layaknya misalnya seperti pembuatan daftar pustaka kita dibantu oleh Mendeley atau Jetro atau kita mengolah data kuantitatif kita menggunakan SPSS atau mengolah data kualitatif kita bisa minta alat bantu NVivo. Jadi posisinya seperti itu ya. Pemahaman kita ini harus kita bangun sama-sama. Kemudian tambahkan nilai baru. Nah, nilai baru ini perluas argumen, lalu beri contoh spesifik atau tambahkan referensi yang relevan. Nah, ini juga kita bisa minta bantuan kepada AI untuk mengeksplor. Dan kalau dia memiliki akses kepada artikel tersebut, itu nanti dia akan tambahkan. Ini poin yang keempat. Lalu, apa yang perlu kita upayakan? Yang kelima ini. Gunakan ChatGPT untuk penyempurnaan. Apa artinya? Kita perlu melakukan revisi dan optimalisasi. Setelah teks awal selesai, gunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa, merapikan struktur, atau membuat variasi pada gaya penulisan. Gaya penulisan ini tergantung eh, gaya mana yang kita akan gunakan ya. Eh, Formalkah, ilmiah populerkah, atau seperti apa? Tergantung. Kemudian contoh prompt penyempurnaan. Sederhanakan paragraf ini agar lebih mudah dipahami. Jadi kita ketik tuh nanti kalimat itu akan dicek. Lalu perbaiki gaya bahasa paragraf ini agar lebih formal. Nah, ini perintah-perintah ini harus memang benar-benar keluar dari kita. Dan otomatis kita harus memastikan ini. Dan biasanya ChatGPT atau AI itu dengan respon cepat akan membantu. Kemudian yang
Selanjutnya, keenam ini, bila karya yang dihasilkan oleh ChatGPT itu benar-benar membantu, kita perlu melakukan verifikasi dan validasi. Bagaimana caranya? Periksa akurasi konten. Pastikan data, misalnya data bersumber dari BPS. Kita harus cek data BPS tahun sekian, misalnya terkait dengan data stunting atau data eh, mana angka putus sekolah atau data terkait dengan jumlah penduduk di sebuah lokasi atau sebuah kabupaten. Kita harus selalu mengecek. Apalagi saat ini BPS telah menghasilkan buku yang sangat penting dan terupdate setiap tahun, yaitu misalnya kabupaten dalam angka. Misalnya sekarang 2025, kita tinggal minta kabupaten dalam angka 2025. Itu otomatis data yang dihasilkan dari tahun sebelumnya. Ini ibu bapak menjadi penting untuk kita memastikan keakuratan dari alat bantu yang kita gunakan. Kemudian referensi. Referensi kita harus cek apa benar nih. Kita ambil referensi yang ditunjukkan oleh ChatGPT-AI, lalu kita cek lewat Google apakah ada atau tidak, atau kita cek dengan Mendeley atau dengan uh, Scopus. Itu bisa. Lalu argumen yang diberikan oleh AI sesuai dengan fakta dan konteks. Nah, ini kita harus tahu apakah argumennya ini benar-benar sesuai tidak dengan fakta dan konteks. Kemudian gunakan alat deteksi. Jalankan pemeriksaan plagiarisme dan deteksi AI untuk memastikan bahwa teks aman digunakan dan sesuai dengan standar akademik. Meskipun kita tahu alat untuk pengecekan plagiarisme itu juga AI juga. Nah, ini juga penting kita harus pastikan, dan antara aplikasi itu juga saling bersaing mana uh, yang keakuratannya itu benar-benar optimal atau seperti apa. Ini penting juga kita harus tahu siapa yang ada di balik proses pemrograman. Apakah mereka adalah dari perusahaan yang sama tapi menghasilkan produk yang berbeda, lalu kemudian memiliki fungsi yang eh, berbeda ya. Kalau ChatGPT-AI menghasilkan teks, sedangkan untuk pengecekan plagiarisme atau deteksi AI itu fokus mengecek dengan menggunakan referensi big data yang sudah mereka kumpulkan. Jadi penting juga. Kemudian ini hal yang perlu kita perhatikan. Sesuaikan dengan audiens. Nah, ini yang ketujuh ya. Karya yang akan kita hasilkan apakah sesuai tidak dengan audiens. Fokus pada kebutuhan pembaca. Sesuaikan bahasa, gaya, dan struktur teks dengan audiens target. Baik akademisi, profesional, atau masyarakat umum, atau kebutuhan dokumen pemerintah. Ini juga perlu kita uh, perhatikan. Kemudian, sesuaikan relevansi konten. Tambahkan elemen lokal atau tematik jika diperlukan. Itu juga kita bisa minta bantuan AI untuk mencarikan informasi tersebut. Tapi kita harus check and recheck. Ini penting. Lalu poin yang penting sekali ini yang kedelapan. Tambahkan transparansi. Pernyataan penggunaan AI ini sangat penting untuk kita informasikan. Jika digunakan untuk publikasi akademik, cantumkan transparansi peran AI dalam proses penulisan. Dan sudah kita pastikan bahwa karya original dengan bantuan AI
posisinya itu sangat ditentukan oleh si manusianya. Sedangkan AI itu dia lebih lebih general dengan bantuan kita selalu memberikan perintah, lalu kita memberikan ide, kita menunjukkan harus dia melakukan apa, itu adalah benar-benar karya ilmiah yang original. Sedangkan AI itu hanya alat bantu. Layaknya seperti tadi saya sampaikan. SPSS itu membantu kita dalam mengolah data statistik untuk kuantitatif. Kalau kita olah sendiri secara manual, itu kapan jadinya karya itu? Lalu kemudian in vivo untuk membantu kita dalam memproses data kualitatif. Di sana juga in vivo dan SPSS itu juga sangat tergantung dari input data yang kita berikan. Kalau data yang kita berikan benar-benar original, itu dia akan melakukan. Dan dia tidak akan berupaya untuk menghasilkan karya yang tidak tepat. Dia tergantung dari sumber data. Sumber data itu dari manusia. Begitu juga dengan alat deteksi lain. Nah, ChatGPT itu posisinya sebagai alat bantu. Untuk itu kita juga perlu ungkapkan dalam sebuah karya kita bahwa karya ini adalah karya orisinal dalam prosesnya dibantu oleh AI. Poin. Misalnya contoh pernyataannya, sebagai dari proses penulisan ini menggunakan sebagian dari proses penulisan ini menggunakan bantuan teknologi AI untuk mendukung efisiensi, namun ide dan analisis sepenuhnya berasal dari penulis. Poinnya, seperti kita waktu menyusun proposal, tesis, disertasi, skripsi, kita menyebutkan bahwa dalam proses pengolahan data ini kita dibantu oleh SPSS bagi kuantitatif, kita dibantu oleh EasyText uh, untuk kualitatif atau NVivo atau jenis apa software atau aplikasi lain. Ini penting. Lalu yang 9 perlu kita melakukan revisi akhir. Baca ulang secara menyeluruh. Artinya pastikan teks memiliki alur yang logis. Tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Dan bebas dari kesalahan fakta atau tata bahasa. Kita bahasa Indonesia berarti SPOK-nya itu harus kita pastikan ya. Lalu kemudian mintakan umpan balik. Jika memungkinkan, mintalah masukan dari kolega atau rekan untuk memastikan kualitas teks yang kita hasilkan. Seperti misalnya kita mau menerbitkan buku, kita mintakan dari editor atau yang pembaca awal di penerbit untuk mengecek apakah layak atau tidak atau bagaimana keakuratan data. Dan biasanya setelah dari penerbit itu sudah membaca awal, lalu sudah menyesuaikan, kemudian dikirimkan kepada kita lagi. Nah, di sana kita perlu melakukan revisi akhir agar benar-benar ini menjadi karya orisinal yang dibantu oleh AI. Penting ya. Kemudian ke-10, publikasikan atau kita gunakan karya ini. Setelah semua langkah di atas terpenuhi, artikel atau dokumen sudah siap untuk digunakan, baik untuk publikasi, presentasi, atau kebutuhan lainnya. Keuntungannya, mengikuti panduan ini adalah memastikan AI tetap sebagai alat bantu, bukan pengganti kontribusi manusia. Kemudian, meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan orisinalitas dan kualitas intelektual. Lalu, yang ketiga, mematuhi etika akademik dan profesional. Ini menjadi akhir
dari pembicaraan kita hari ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Kita menjadi individu yang terus berkarya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi itu menjadi keharusan. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai manusia yang harus selalu memastikan ide tetap dari kita. Dan juga kita boleh saja minta tanggapan dari ChatGPT. Bagaimana karya ini? Apakah sudah terhindar dari apa manipulasi atau tidak? Kita juga bisa tanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.